Namun kalau orang menitipkan barang kepada uang 10 miliar, tidak ada saksi, tidak ada bukti-bukti tertulis, kamu menerima itu amanah. Sebab kamu punya pilihan untuk menggelapkannya, kemudian mengingkarinya. Dan kamu punya pilihan untuk menunaikan, menjaga ini dengan baik. Inilah amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati jamaah salat subuh Masjid Darul Razak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dalam majlis menuntut ilmu. Hari ini kita coba mentadabburi beberapa ayat berkaitan dengan amanah. Tentu saja kita membahas perkara yang fundamental dalam nilai kehidupan seseorang manusia, yaitu amanah ini. Bukan hanya berkaitan dengan pilkada, jabatan, atau kekuasaan. Sebab amanah di dalam Islam itu mencakup berbagai aspek kehidupan. Amanah itulah yang membuat manusia memperoleh kemuliaan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Ada korelasi yang sangat kuat antara kedudukan manusia di sisi Allah sebagai makhluk ranking 1, membedakannya dari seluruh makhluk yang lain. Itu karena mereka menerima amanah, sementara yang lain ketika ditawarkan amanah itu menolak. Maka manusia dibekali dengan hawa nafsu, dengan akal, dan dengan wahyu. Jadi konsep amanah itu luas sekali. Dia berkaitan dengan akidah seseorang, dengan akhlak, dengan amal, dan dengan kehidupan sosial. Dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Inna aradna al-amanati ala as-samawati wal ard wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tapi mereka menolak untuk menunaikan, mengemban amanah itu, dan mereka merasakan keberatan. Manusialah yang kemudian mengambilnya, padahal manusia itu memiliki sifat zalim dan sifat jahil. Zalim lebih mengutamakan hawa nafsu dibandingkan akal. Jahil karena tidak memikirkan resiko mengambil amanah itu. Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah yang terkenal adil pada masa Bani Umayyah, itu menyebutkan, aku mengambil tanggung jawab amanah sebagai khalifah
bukan karena aku menginginkan jabatan khalifah, tapi karena aku ingin menunaikan amanah yang diembankan kepadaku. Sebagai manusia, ketika amanah itu datang, kita terima supaya kita memiliki kemuliaan dalam menunaikan tanggung jawab itu. Karena manusia menerima amanah itulah, maka manusia diberikan kemuliaan sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami sungguh telah memuliakan manusia dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami muliakan mereka di atas makhluk yang lain dalam tingkatan kemuliaan. Jadi manusia memperoleh kemuliaan itu karena mereka mengambil amanah, sementara yang lain menolaknya. Amanah itu berkaitan dengan diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena keterpaksaan, bukan. Maka misalnya Dr. Ratib An-Nabulsi menyebutkan, kalau kamu dititipkan uang 100.000 dolar atau pound, dia bilang, anggap misalnya kita bilang 1 miliar saja, dititipkan uang 1 miliar, 10 miliar, lalu dibuat bukti hukumnya di atas kertas gitu atau materai bahwa kamu menerima 10 miliar itu, maka itu bukan amanah. Karena kamu terpaksa, takut, karena punya kekuatan hukum, kamu tidak bisa ngapa-ngapain itu uang. Atau kamu dititipkan uang 10 miliar bersama 2 saksi, itu juga tidak bisa disebut amanah. Namun kalau orang menitipkan barang kepada uang 10 miliar, tidak ada saksi, tidak ada bukti-bukti tertulis, kamu menerima itu amanah. Sebab kamu punya pilihan untuk menggelapkannya, kemudian mengingkarinya, dan kamu punya pilihan untuk menunaikan, menjaga ini dengan baik. Inilah amanah. Inilah yang dibuktikan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka berada dalam situasi yang sulit, saat pemindahan Hajar Aswad ketika renovasi Ka'bah 5 tahun sebelum beliau menjadi Rasul, semuanya ridha karena mereka sudah membuktikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga amanah yang dititipkan kepadanya. Padahal tidak ada bukti-bukti, tidak perlu saksi-saksi, tapi beliau tetap menunaikan itu dengan baik. Melakukannya bukan karena paksaan, bukan karena takut tuntutan hukum, bukan. Tapi memang ini adalah pilihan, sikap, nilai yang ada di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amanah ini berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Maka ketika
Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk menunaikan amanah, dia tidak terkait dengan jabatan-jabatan tertentu atau untuk kalangan tertentu, tidak. Dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bihi innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu kalau menetapkan satu hukum di antara manusia, kamu punya kekuasaan di tengah manusia, kamu berkuasa dengan adil, kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah tidak berkata di dalam ayat ini addul amanati ila ahliha langsung dalam bentuk kata kerja perintah. Tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya, tidak. Tapi menggunakan statement sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Itu seperti sebuah undang-undang atau sebuah dekret bahwa Presiden Republik Indonesia mengeluarkan aturan, itu lebih kuat lagi supaya menjadi perhatian manusia. Dan ini yang membedakannya dibanding perintah-perintah yang lain. Puasa saja Allah Subhanahu wa taala perintahkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Salat Allah perintahkan wa aqimus salah wa atuz zakah, langsung pada kata perintah. Tapi untuk amanah Allah menisbatkan dirinya sesungguhnya dalam bentuk takkid. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian. Jadi Allah sebutkan subjeknya, siapa yang memerintahkan ini? Ini Allah. Berarti ketika kamu diberikan amanah oleh orang lain, ketika kamu mengerjakan sesuatu yang menjadi tanggung jawabmu, atau ketika kamu memiliki kekuasaan dan kamu berkewajiban untuk adil, maka pertanggungjawabannya itu kepada Allah sebelum kepada hukum manusia, sebelum kepada aturan yang kalian buat, sebelum kepada hak-hak yang mungkin bisa dituntut oleh orang-orang yang kamu tidak tunaikan amanah itu. Kalau kita hanya melihat amanah ini sebagai hubungan kita dengan yang memberi amanah, bisa jadi yang memberi amanah itu kemudian meninggal dunia, lalu orang lain tidak bisa menuntutnya. Tapi bagi kita ini urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amanah, sesuatu yang dititipkan kepada kita, misalnya termasuk hutang, itu urusan kita dengan Allah. Ada orang yang bisa lari dari tunggakan kartu kredit misalnya, lalu dia merasa ini urusan dengan bank ini, bukan dengan orang lain. Dia menganggap itu bukan hutang, walaupun akadnya misalnya mengandung unsur ribawi, tapi itu tidak menghapus hutang kita yang harus kita tunaikan. Begitu juga tunggakan-tunggakan lain yang karena perubahan sistem, karena macam-macam aturan-aturan manusia. Kalau kita melihat itu bukan hak kita, maka wajib bagi kita untuk menunaikan itu. Nah, di surah An-Nisa ayat 58 ini aspek amanah dan keadilan dapat kita lihat sebagai dua nilai fundamental dalam kehidupan seorang muslim. Ayat ini
menyebutkan tentang amanah, bahwa Allah perintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada ahlinya, kepada yang berhak menerimanya. Siapa ahli yang disebutkan di dalam ayat ini? Siapa amanah yang wajib kita tunaikan hak-haknya itu? Pertama adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Apa amanah kepada Allah itu? Segala sesuatu yang dititipkan oleh Allah berupa manhaj, berupa ajaran, berupa aturan, itu wajib bagi kita menunaikannya secara sempurna. Jadi menjalankan ibadah, mematuhi syariat, menjaga hati kita ini agar tetap bersih, itu bagian dari amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menunaikan salat, menunaikannya dalam wajah yang paling sempurna. Dari mulai ketika kita bangun tidur tadi, niatnya kita murnikan lagi bahwa ini semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tidak enak dengan istri, tidak enak dengan mertua, tidak enak dengan anak-anak, bukan. Tapi karena kita memang mematuhi perintah Allah, karena memang ada syariat yang ditujukan kepada manusia, termasuk sholat subuh ini. Ini menjaga amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia, itu memenuhi janji dan menjaga rahasia. Jadi amanah yang kita tunaikan kepada Allah atau kepada manusia, itu semua adalah pembuktian keimanan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la imana liman la amanatalah. Tidak sempurna keimanan seseorang jika tidak ada amanah di dalam dirinya. Amanah kepada Allah, amanah kepada manusia, dan amanah dalam pekerjaan. Jadi melakukan pekerjaan dengan perasaan tanggung jawab dan tidak mengkhianati tugas yang diemban, itu adalah bagian dari kesempurnaan amanah. Kalau kita melihat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amanah itu memang memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah kejujuran, integritas. Dimensi kedua adalah profesionalitas. Jadi kita menuntut ilmu supaya lebih baik ibadah kita, belajar fikih muamalat supaya hubungan kita dengan manusia, amanah di bidang ekonomi, amanah di bidang muamalah. Kita belajar tentang fikih keluarga supaya kita dapat menunaikan hak-hak istri, hak-hak anak sebagaimana mestinya. Itu kita meningkatkan profesionalitas kita sebagai pelaku dalam interaksi dengan sesama, supaya kita lebih baik dalam menunaikan amanah itu. Itu profesional. Jadi amanah itu bukan hanya berkaitan dengan integritas. Kita dititipi sesuatu lalu kita menjaganya dengan baik, tidak berkhianat. Kita dititipi dengan satu rahasia dan kita tidak membukanya. Bukan hanya itu, tapi seseorang yang menekuni pekerjaannya secara sungguh-sungguh, menuntut ilmu supaya dia melakukan ini dengan baik, mengikuti training agar dia bisa mengerjakan dengan sepenuhnya, itu bagian dari amanah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW sebutkan, "Idza duyya'atil amanah fantazhiris sa'ah." Apabila amanah itu sudah hilang, sudah disia-siakan, maka tunggulah kiamat, tunggulah kehancuran. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
gimana hilangnya amanah itu? Gimana amanah itu disia-siakan? Kata Nabi, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Jika satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Perhatikan, jika satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Jadi tidak profesional itu berarti tidak amanah dalam perspektif hadis ini. Ini amanah. Di ayat ke 58 ayat An-Nisa tadi juga Allah mengaitkan urusan amanah ini dengan urusan keadilan, bahwa pilar utama kehidupan masyarakat ini memang harus adil. Islam tidak membatasi keadilan itu hanya hukum di pengadilan, bukan, tapi dia mencakup semua aspek kehidupan, sebagaimana amanah mencakup semua aspek kehidupan. Misalnya keadilan yang dimaksud dengan ayat 58 ini adalah keadilan sosial, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya tanpa memandang status sosial, tanpa memandang hubungan pribadi. Orang-orang Quraisy memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hak-hak Nabi sebagai warga negara itu dizalimi oleh orang-orang Quraisy. Hubungan mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat tidak adil. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di Mekah dulu, tidak hijrah bersamanya, supaya Ali bin Abi Thalib dapat mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada Rasulullah selama ini. Subhanallah, orang yang sudah berkhianat kepadanya dan ingin membunuhnya tidak mengubah sedikit pun. Jadi hubungan pribadi tidak ada hubungannya dengan keadilan sosial tadi, memberikan hak tanpa memandang status sosial dan hubungan pribadi. Keadilan hukum juga begitu. Seorang perempuan dari Bani Makhzum mencuri, lalu kemudian orang-orang Quraisy, para sahabat Nabi maksudnya, itu datang ke Usamah bin Zaid, anak dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anak angkat Rasulullah. Jadi Rasulullah sayang dengan keluarga Zaid, termasuk dengan Usamah. Itu datang supaya Zaid yang berkata kepada Rasulullah SAW, tolong dong agar masalah ini jangan diangkat, biar urusan ini diampuni. Karena yang mencuri adalah perempuan yang berasal dari keluarga yang terhormat, yang tinggi. Nabi SAW berubah mukanya ketika ini disampaikan. Nabi marah kepada Usamah dan berkata, "Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau sekiranya Fatimah anak Muhammad yang mencuri, aku yang akan memotong tangannya langsung. Sesungguhnya yang membuat kehancuran Bani Israel dulu adalah apabila yang melakukan pencurian ini orang-orang yang mulia dari kelas yang tinggi, mereka akan meninggalkan hukum. Jadi tidak ada keadilan hukum di situ. Keadilan di sini juga mencakup keadilan ekonomi. Kenapa Islam melarang praktik riba? Kenapa Islam melarang semua jenis gharar, semua jenis penipuan, semua jenis yang bersikap spekulatif, judi, suatu yang tidak jelas dijualnya apa, produknya apa, jasanya apa? Karena supaya tegak keadilan di bidang ekonomi. Begitu juga keadilan dalam keluarga, bersikap adil kepada anak-anak, kepada pasangan, kepada kerabat.
Ini bagian dari nasihat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan Allah lah yang paling baik memberi nasihat. Innallaha ni'imma ya'idhukum bih. Di awal Allah sebutkan Allah memerintahkan, di akhir Allah sebutkan betapa baiknya Allah sebagai pemberi nasihat bagi manusia. Subhanallah. Saudara, ketika Allah menyebutkan amanah ini secara umum, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berarti menyatakan bahwa semua jenis tanggung jawab agama dan masyarakat itu bagian dari amanah. Amanah kepada Allah, amanah kepada sesama, amanah kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana bentuk amanah dalam diri seorang mukmin yang merupakan imamul mukminin. Imam orang-orang beriman itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hubungan iman dengan amanah ini tegas sekali, besar sekali. Secara bahasa saja terambil dari kata yang sama, ya, alif mim nun. Amanah dan iman itu saling berkaitan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi qad aflahal mu'minun, orang mukmin yang memperoleh kesuksesan, kejayaan itu orang mukmin yang memiliki ciri mereka itu menjaga janji dan amanah mereka. Jadi di antara ciri beriman seseorang itu adalah menjaga amanah dan memenuhi janji-janji mereka. Mari kita lihat hubungan antara iman dan amanah sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ini. Amanah yang paling dasar itu adalah amanah akidah. Amanah akidah itu menjalankan perintah Allah seperti bertauhid, salat, puasa dan kewajiban-kewajiban lainnya. Ini amanah nih. Jangan ada pikiran ketika kita membaca ayat-ayat tentang kewajiban untuk amanah itu untuk orang lain, untuk orang yang berkuasa, untuk orang yang punya jabatan, bukan. Sebagai pribadi mukmin kita mesti sadar bahwa begitu kita terlahir sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita memiliki amanah akidah itu. Cara pandang kita terhadap sesuatu dengan cara keimanan. Bagaimana kita menjaga husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amanah. Bagaimana kita memperhatikan waktu salat adalah amanah. Bagaimana kita menghitung penghasilan kita secara rinci supaya tidak kurang pembayaran zakat kita setiap tahunnya adalah amanah. Bagaimana kita mengingat hutang-hutang puasa yang tidak kita tunaikan karena uzur syar'i, karena sakit atau karena safar, karena kita ingin menunaikan amanah. Ini amanah yang berkaitan dengan akidah. Jadi amanah akidah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti bertauhid, salat, puasa dan kewajiban-kewajiban lainnya. Yang kedua adalah dalam kaitan keimanan, ya, amanah akhlak. Amanah akhlak ini jujur, adil, tanggung jawab dalam perbuatan, itu semua berkaitan dengan akhlak. Dia dekat sekali dengan amanah ijtimaiyah atau amanah sosial, memenuhi hak-hak orang lain. Kalau menurut Imam At-Tabari, amanah yang disebutkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanah, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah, itu adalah perintah agama. Amanah di situ adalah salat, zakat, puasa, itu amanah. Kalau menurut Imamul Qurtubi, itu semua kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada manusia.
Sedangkan Ibnu Katsir menyebutnya sebagai tanggung jawab syariat yang Allah bebankan kepada manusia. Jadi amanah akidah itu bagian dari bahasan penting para ulama tafsir berkaitan dengan amanah. Jadi tidak ada hubungannya dengan jabatan-jabatan khusus di dalam agama. Nabi SAW menyebutkan beberapa ketentuan-ketentuan dalam menunaikan amanah ini. Misalnya dalam hadis Abu Daud, Nabi bersabda, "Addil amanata ila man tamanak wala takhun man khanak." Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi kepercayaan kepadamu, dan jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Jadi bentuk amanah paling tinggi dalam kehidupan sosial itu adalah jangan kamu tetap amanah walaupun kamu dikhianati oleh orang lain. Ada banyak orang yang merasa dia berhak melakukan satu kezaliman karena orang lain sudah menzaliminya. Dia bisa mengkhianati seseorang karena orang itu yang duluan mengkhianati dia. Tidak begitu. Nabi menyebutkan wala takhun man khanak. Jangan berkhianat kepada orang-orang yang sudah berbuat khianat kepada kamu. Sebab urusan amanah ini urusan keimanan. Dan di antara ciri orang munafik, ayatul munafik thalathun, kata Nabi, salah satunya adalah wa idza tumina khan. Ketika diberi kepercayaan dia berkhianat. Jadi hilangnya amanah dari kehidupan seseorang. Saudara, dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita dapati bagaimana amanah ini sudah menjadi satu sifat yang melekat dalam diri Nabi dari sebelum menjadi Rasul atau ketika dia sudah menjadi Rasul dan dimusuhi. Sebelum dia menjadi Rasul, bukti paling kuatnya adalah dia mendapat gelar Al-Amin oleh orang-orang Quraisy. Dan itu dari sejak muda. Maka ketika Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha mencari pegawai untuk mengurus aset dagangnya, pelayan Khadijah, Maisarah itu mengusulkan kepada Khadijah, kenapa tidak mempekerjakan As-Sadiqul Amin? Kok tidak direkrut saja tuh orang yang jujur dan terpercaya itu? Khadijah langsung faham, sebagaimana orang-orang Quraisy semua paham bahwa pasti maksudnya Muhammad. Khadijah berkata, Muhammad, maksud kamu Muhammad? Kata Maisarah, faman ghairu, siapa lagi kalau bukan dia? Subhanallah. Jawaban Maisarah ini menunjukkan dua hal. Pertama, memang dalam diri Nabi itu sangat menonjol sifat amanahnya. Yang kedua, zaman itu berarti zaman orang-orang banyak sekali yang tidak menjaga amanahnya. Sehingga kalau disebut orang amanah, langsung faham kita maksudnya Rasulullah SAW. Kalau di zaman itu memang orang-orang pada amanah, hanya sedikit yang berkhianat, maka ketika disebut orang yang amanah, orang amanah yang mana nih? Banyak orang. Tapi ketika Khadijah berkata Muhammad dan Maisarah menjawab siapa lagi selain itu, berarti di Quraisy ketika itu memang sifat yang sangat langka dalam diri seseorang adalah sifat amanah. Jadi mukjizat akhlak Rasul SAW inilah yang membuat Allah memujinya dibanding keunggulan-keunggulannya yang lain. Ketika Allah berkata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sifat amanah inilah yang membuat Rasul SAW sebagai pribadi yang sukses dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Bahwa Nabi dipercaya mengelola aset yang sangat besar milik Khadijah karena sifat amanah.
bahwa perdagangannya kemudian berkembang dengan baik karena sifat amanah, bahwa dia mendapat jodoh perempuan yang diidamkan oleh orang-orang Quraisy. Banyak tokoh-tokoh yang melamar Khadijah tapi ditolak oleh Khadijah. Khadijah memilih Rasul SAW karena amanahnya. Jadi jodoh yang baik, bisnis yang sukses, pekerjaan yang bagus, pengakuan di tengah kehidupan sosial, itu dimulai dari amanah itu tadi. Jadi sayang sekali ya jika seseorang mendapat amanah, mendapat jabatan dalam waktu yang terbatas, 5 tahun misalnya dalam pilkada atau dalam pilpres gitu ya, atau dalam pemilu secara umum, lalu mereka tidak menjaga sifat amanah itu. Kalau mereka benar-benar amanah ketika memimpin, ketika mendapat tugas itu, setidaknya mereka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi kita sampaikan dapat dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang di sekelilingnya pasti akan baik kepada dia. Jadi Rasulullah dapat pasangan yang baik. Kemudian dia akan dapat pekerjaan yang baik, dapat usaha yang baik, dan dapat pengakuan sosial yang baik. Sayang sekali kalau orang sudah tidak memimpin, kemudian dihujat gitu. Karena orang-orang melihat pada saat dia berkuasa, dia tidak menjalankan amanah ini dengan baik. Yang kedua adalah amanah setelah Rasul SAW menjadi Nabi. Ini yang tadi kita sampaikan saat berhijrah ke Madinah, Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib sepupunya untuk tetap tinggal di Mekah karena masih ada amanah milik musuh-musuhnya. Amanah milik orang-orang Quraisy yang belum ditunaikan, sehingga Nabi tidak mau nanti masih ada kaitan dengan orang-orang ini. Amanah yang ditampakkan oleh Nabi SAW inilah yang kemudian dicontoh oleh para sahabat. Umar bin Khattab misalnya menyebutkan, kalau ada seekor keledai di Irak tersandung, beliau memimpin di Madinah, ibu kotanya Madinah. Kalau ada seekor keledai yang tersandung di Irak, maka aku takut Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadaku. Mengapa kamu wahai Umar tidak meratakan jalannya sehingga keledai tersandung? Coba bayangkan. Umar takut ada jalan yang dilalui hewan yang tidak bagus yang menyebabkan hewan jatuh. Banyak sekali ya pada hari ini jalan-jalan yang berlobang, jalan-jalan yang tidak bagus itu membuat kecelakaan. Atau kurang luas misalnya pada saat penurunan yang curam sehingga terjadi kecelakaan. Itu bukan hanya urusan kelalaian manusia, apalagi kalau berkali-kali terjadi kecelakaan di tempat yang sama. Itu berarti harus ada skenario bagi para pemangku jabatan memperhatikan hal itu, bagaimana meminimalisir kecelakaan terjadi. Itu yang dimaksud dengan memahami amanah dalam wajah yang paling sempurna, seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Atau amanah berkaitan dengan harta yang Allah titipkan. Kita juga perhatikan itu. Jadi bukan hanya manusia menitipkan harta kepada kita, kita jaga, bukan. Kita dapat harta itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah dalam bentuk harta. Maka nanti di hari kiamat akan ditanya karena dia amanah. Jadi kalau Utsman bin Affan misalnya membeli sumur rumah lalu mewakafkan kepada kaum muslimin untuk kepentingan ini bentuk contoh amanah terhadap harta. Anda ketika membelanjakan harta Anda tidak israf, tidak berlebih-lebihan, tidak tabdzir, tidak berlaku mubazir,
maka itu berarti Anda menjaga amanah dalam urusan harta. Jadi kalau Abu Bakar As-Siddiq waktu diangkat menjadi khalifah itu mengatakan secara tegas kepada rakyatnya, kalian punya hak untuk meluruskan aku. Kan dia bilang, aku ini menjadi pemimpin kalian bukan berarti aku yang paling baik. Kalau aku berbuat baik, bantu aku, dukung aku. Tapi kalau aku menyimpang, luruskan aku, kata Abu Bakar. Jadi tradisi seorang pemimpin yang membuat suasana atau keadaan rakyatnya berani untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan itu adalah bagian dari amanah jabatan. Umar bin Khattab yang takut sekali hak seluruh makhluk, bukan hanya manusia, itu bentuk dari kesempurnaan pemahaman amanah. Utsman bin Affan yang membelajarkan hartanya semua di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk amanah dalam harta. Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, itu kita dapat mencontoh amanah yang beliau praktekkan adalah pada saat peperangan, ya, perang Siffin kalau saya tidak keliru itu. Dia menghentikan pasukannya untuk tidak lewat di satu wilayah yang terdapat sumber air di situ, supaya memberi kesempatan bagi musuh mengambil air dari sumur itu. Jadi dalam kondisi genting pun tercermin amanah dalam diri Ali bin Abi Thalib. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi manusia, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat melihat bagaimana Nabi itu mengingatkan kita bahwa seluruh aktivitas yang kita lakukan itu amanah. Jadi ketika kita baca innallaha ya'murukum an tu'addul amanah, itu bukan berkaitan dengan jabatan, dengan kepercayaan orang lain, bukan. Bahwa semua yang kita lakukan, kita sholat, kita berjumpa manusia, kita di tengah keluarga, kita di pekerjaan, itu semua amanah semua. Misal hadis riwayat Baihaqi, ketika Nabi berkata, "Idza amila ahadukum amalan falyutqinhu." Kalau kamu melakukan satu pekerjaan, maka kamu harus sungguh-sungguh dalam pekerjaan itu. Itu amanah. Amanah dalam pekerjaan, dalam aktivitas fisik. Tapi dalam urusan perkataan, Nabi juga berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Memilih kata-kata yang baik. Kalau tidak mampu kita diam, itu bentuk amanah dalam perkataan. Apalagi berkaitan dengan hak-hak manusia. Misalnya dalam mendidik keluarga, menjaga anak istri dari api neraka. Oh, itu semua bentuk amanah kita kepada hal-hal di luar diri kita. Jadi yang ingin kita sampaikan pada pertemuan pagi ini adalah dua nilai fundamental dalam kehidupan yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa, yaitu amanah dan adil. Itulah sumber stabilitas dalam diri manusia. Stabilitas jiwa, stabilitas internal. Kemudian amanah kita kepada orang lain, serta keadilan yang kita tegakkan kepada orang lain, itu mendatangkan stabilitas eksternal, stabilitas di luar diri kita. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada masa dinasti Bani Umayyah sebagai lambang keadilan dan amanah. Begitu juga Khalifah Harun Ar-Rasyid yang menjaga amanah dan keadilan di masa Bani Abbasiyah. Ini contoh di antara khalifah-khalifah yang lain-lainnya. Itu menunjukkan kesempurnaan pemahaman mereka tentang amanah itu sendiri. Khalifah Harun Ar-Rasyid itu, beliau suka sekali melakukan penyamaran gitu ya. Benar-benar nyamar, tidak bawa kameramen, tidak bawa wartawan, tidak.
benar-benar menyamar. Lalu dia memang memberikan hadiah kepada rakyatnya yang berlaku jujur, berlaku amanah. Kemudian dia mendengar kritik itu. Misalnya suatu hari pernah Khalifah Harun Ar-Rasyid itu datang ke penjual susu tanpa menyebutkan identitasnya dan mencoba jualannya. Dia merasakan asli ini susu, tidak dicampur dengan air. Lalu kemudian dia pulang, dia panggil pegawainya untuk menjemput penjual susu itu, lalu diberikan hadiah yang banyak. Pernah juga dia bertanya tentang gimana sih Khalifah Harun Ar-Rasyid itu kepada seorang perempuan yang tidak tahu bahwa yang bertanya adalah beliau sendiri. Kata perempuan itu, tidak ada adil-adilnya itu Khalifah. Di tempat kami ini begini. Tidak ada sama sekali dia jawab, apalagi dia ciduk ya. Dia biarkan saja wanita itu terus berbicara. Sampai kemudian dia berlalu seolah-olah dia orang biasa. Baru kemudian dia ke istana, dia panggil beberapa pemangku jabatan, disuruh perhatikan, coba lihat lagi daerah ini yang tempat yang tadi dia datangi itu. Lalu perbaiki beberapa fasilitas-fasilitas, hal-hal yang membuat masyarakat di sana merasa tidak adil. Itu yang dilakukan oleh Harun Ar-Rasyid. Jadi jangan defense ketika ada kritik dalam diri kita itu, karena itu adalah kesempatan yang sangat baik agar kita berlaku amanah dalam pengertian profesional tadi, atau dalam artian menjaga integritas diri kita. Kalau kita melihat dari surat Al-Mu'minun tadi, kunci sukses itu hanya bagaimana seseorang menjaga amanahnya. Sebagaimana mereka khusyuk dalam salat, mereka menjaga kehormatan diri mereka, mereka membayar zakat, ya, dan ciri-ciri yang lain orang mukmin yang disebutkan di awal surat Al-Mu'minun. Kalau kita merasa kita sudah melakukan banyak ikhtiar dalam kehidupan, tapi kok kenapa ya seperti masih ada halangan, masih ada saja hambatan, maka coba perhatikan urusan amanah. Biasanya orang hanya melihat perasaan aku sholatnya, ibadahnya sudah benar, aku juga sudah menjaga keluargaku dengan baik, aku sudah juga berbuat baik. Coba perhatikan, jangan-jangan ada amanah yang belum kita tunaikan, baik amanah pekerjaan, amanah perkataan, amanah kepada Allah, amanah kehidupan sosial, amanah ekonomi, amanah yang kita sampaikan tadi semua adalah bentuk yang sangat lengkap dalam konsep amanah yang dikenalkan oleh Al-Quran melalui ayat-ayat di surat An-Nisa tadi, di surat Al-Ahzab, di surat Al-Isra, ya, dan beberapa hadis dan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya. Kita juga bicara ini menjelang pilkada itu berarti kita juga menjaga amanah. Kepada siapa suara akan kita titipkan, yang kita yakini, lihat track recordnya, bagaimana orang-orang ini lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab amanah itu kaitannya dengan menjaga hak Allah, itu yang paling utama. Bukan seseorang hanya merasa bahwa hubungan dia dengan rakyat itu bisa saja hukum dikadalin, itu bisa. Pasal-pasal dalam hukum itu dibuat lebih karet, bisa. Tapi kalau orang takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia takut sekali hak-hak orang lain itu tidak ditunaikan, karena itu adalah bentuk pengkhianatan kepada amanah yang dititipkan kepadanya. Mungkin hanya ini, saudara, kita bisa diskusi dan tanya jawab insyaallah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Topik yang menarik, insyaallah banyak pertanyaannya, Ustaz, diskusi. Silakan pertanyaan pertama. Kalau begitu saya mulai, Ustaz, pertanyaan. Bismillah. Terkait amanah sosial, Ustaz, dengan sama manusia. Mana yang lebih baik atau lebih utama yang harus kita pilih?
ketika kita diberi amanah dan tidak merasa mampu untuk melaksanakan amanah tersebut, Ustaz, apakah menolak atau kita tetap menerima karena mungkin tidak ada yang lain, kemudian berikhtiar, berdoa untuk bisa menjalankan amanah tersebut, Ustaz. Tapi pada akhirnya tetap mungkin ya tidak bisa memenuhi dengan sempurna gitu. Nah, dalam situasi seperti itu, apakah kita tetap berdosa, bertanggung jawab gitu? Karena di awal sebetulnya ada pilihan untuk menolak seperti itu, Ustaz. Apa? Baik. Suatu hari Abi Dzar Al-Ghifari itu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ala tasta'miluni?" Ini minta satu jabatan, ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak menjadikanku sebagai pemimpin? Karena lihat Nabi mengangkat beberapa sahabat. Ini dalam misi satu pasukan, ini memimpin satu unit kecil, ini ya didelegasikan oleh Rasulullah untuk di Yaman. Abu Dzar itu bertanya, "Ala tasta'miluni?" Kenapa engkau tidak menjadikan aku sebagai pemimpin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? "Ya Abu Dzar, innaka dha'if." Wahai Abu Dzar, engkau ini adalah orang yang lemah. Wa innaha amanah. Sedangkan jabatan itu amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Jabatan itu nanti di akhirat adalah kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alaiha fiha. Kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan haknya, dia memang sanggup memikulnya dan menunaikan kewajiban itu dengan benar. Ini hadis riwayat Muslim. Berarti kita harus benar-benar yakin dulu bahwa diri kita mampu dan kita punya komitmen untuk menunaikan amanah itu, baru kita ambil jabatan itu. Baru kita ambil itu. Tapi kalau kita memang tahu diri kita tidak mampu, kita tidak ambil itu. Sebab dia nanti akan menjadi kehinaan hari kiamat. Muawiyah bin Yazid atau dikenal dengan Muawiyah kedua, setelah kematian ayahnya Yazid, Yazid berpesan kepada manusia untuk berbaiat kepada anaknya. Tapi Muawiyah bin Yazid tidak mau sama sekali. Karena dia melihat dirinya lemah, enggak memiliki kemampuan memimpin seperti ayah dan kakeknya. Dia beda dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an dan berbeda dengan Yazid bin Muawiyah. Maka dia tidak menerima. Muawiyah kedua itu, Muawiyah bin Yazid maksudnya, itu begitu ayahnya meninggal dan orang-orang ingin berbaiat kepadanya, itu karena loyalitas kepada Bani Umayyah ya. Karena memang Bani Umayyah itu memimpin dengan sangat baik. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an itu menjadi gubernur di Syam 10 tahun dan orang-orang suka sekali dengan dia. Jadi wajar kalau kemudian penghormatan orang kepada keluarga Muawiyah luar biasa. Maka ketika dia melihat memang Yazid ini layak untuk memimpin, lalu dia menawarkan kepada manusia, kalau kalian mau baiat kepada Yazid, mereka berbaiat dan Yazid juga sukses. Cuma memang ada catatan, ya, bagaimana pasukan Yazid tidak dapat mengontrol sehingga terjadi pembunuhan Husain. Walaupun bukan Yazid yang menyuruh, bukan. Yazid berlepas diri dari itu. Itu membuat orang-orang di Syam kembali ingin berbaiat kepada putra Yazid, yaitu Muawiyah. Tapi Muawiyah karena merasa dirinya, aku tidak mampu, dia bersembunyi di dalam kamarnya. Sejak itu dia tidak pernah keluar rumah kecuali untuk sholat Jumat. Dan itu membuat tekanan batin yang luar biasa sehingga merenggut nyawanya. Dia hanya 3 bulan lah
setelah kematian ayahnya itu, beliau juga sakit-sakitan, ya, takut dengan kepemimpinan itu dan akhirnya meninggal dunia. Makanya kemudian kaum muslimin berbaiat karena kekosongan khilafah, kaum muslimin berbaiat kepada Abdullah bin Zubair yang tinggal di Mekah. Maka kepemimpinan yang sah ada di Abdullah bin Zubair ketika itu. Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah Bani Umayyah. Jadi waktu Abdullah bin Zubair ini menjadi khalifah di Mekah, Abdullah bin Zubair ini seorang sahabat ya, luar biasa, tapi memang kecakapan dalam memimpin dan keterampilan politik itu urusan lain. Beliau ini agak kurang. Maka di antara kebijakan beliau yang blunder adalah beliau mengusir seluruh keluarga Bani Umayyah dari Madinah kecuali keluarga Utsman bin Affan. Itu Marwan bin Hakam yang punya pengaruh besar dari dinasti Bani Umayyah. Marwan itu sepupunya Muawiyah, ya. Karena Hakam bin As itu mohon maaf, sepupu dua. Ayahnya Hakam bin As dengan Abi Sufyan itu sepupu. Karena yang bersaudara Harb dan Wa'il. Jadi Marwan bin As bin Wa'il, Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Nah, Harb dan Wa'il ini yang saudara. Marwan itu sudah mau berbaiat kepada Abdullah bin Zubair. Padahal dia keluarga Bani Umayyah, keluarganya Yazid. Tapi ketika diusir itulah putranya yang sangat tajam bacaan politiknya itu, yaitu Abdul Malik bin Marwan yang kemudian menjadi khalifah juga, itu bilang kepada ayahnya, "Ayah, kita ke Syam saja sudah, kita tinggalkan Madinah." Sebagai orang terusir, supaya Abdullah bin Zubair suatu hari nanti sadar bahwa dia sudah mengeluarkan kebijakan yang dia tidak fikirkan akibatnya di kemudian hari, kata Abdul Malik bin Marwan. Mereka pergi ke Syam, penduduk Syam menerima mereka, menganggap mereka sebagai terzalimi. Di situ Marwan bin Hakam kemudian mengumpulkan kekuatan, langsung bergerak cepat ke Irak dan ke Mesir. Lalu mereka semua didukung, berbaiat, walaupun sebagian keluarga Bani Umayyah, yaitu keluarga Bani Qais yang diwakili oleh Ad-Dhahhak bin Qais, itu sudah berbaiat kepada Abdullah bin Zubair. Akhirnya terjadi dualisme khilafah, ya, walaupun secara fikih Marwan bin Hakam ini harusnya tidak sah sebagai khalifah karena sudah ada Abdullah bin Zubair yang dibaiat. Tapi pengaruhnya lebih besar dan lebih cakap dalam memimpin, sehingga wilayah kekuasaan Abdul Malik bin Marwan dia tidak mengusik sama sekali kekuasaan Abdullah bin Zubair. Tapi dia menghimpun kekuatan di Syam, di Irak, di Mesir. Itu luar biasa sekali. Dan dia meninggal dunia dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini kemudian terjadi fitnah ya, di mana Abdul Malik bin Marwan berperang dengan Abdullah bin Zubair melalui menteri utamanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Digantung itu Abdullah bin Zubair di tempat sa'i antara Safa dan Marwah itu. Itu di antara fitnah ya di kalangan dinasti Bani Umayyah. Abdul Malik bin Marwan digantikan oleh putranya Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik digantikan oleh adiknya Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ini punya penasehat dua. Satu Raja bin Haywah, yang kedua adalah sepupu sekaligus iparnya Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian menjadi khalifah pengganti dia. Waktu haji, setahun sebelum beliau lengser meninggal dunia, waktu haji di Arafah, Sulaiman itu berkata kepada Umar, sepupunya tadi, iparnya,
Umar, coba lihat rakyat kita banyak sekali. Ngelihat orang lagi wukuf di Arafah itu, ada rasa kagum di dalam dirinya. Coba lihat rakyat kita, ini semua patuh kepadaku gitulah kira-kira. Lihat rakyatku semua ini. Umar berkata tentang amanah pendek sekali. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Haula'i ra'yatukal yaum khusama'uka yaumal qiyamah. Mereka itu hari ini adalah rakyatmu, nanti pada hari kiamat musuhmu semua. Akan menuntut haknya kepadamu. Sulaiman menangis sejak itu, sepanjang haji. Setelah itu sampai dalam perjalanan pulang, sampai dia sakit, terus dia menangis. Ingat kata-kata Umar bin Abdul Aziz itu. Ingat ya, semua amanah yang kita emban, mengurus beberapa orang dalam hidup kita, itulah yang paling berpotensi menjadi musuh kita pada hari kiamat nanti. Anak-anak kita nanti bisa jadi musuh bagi kita karena kita tidak mengembankan amanah sebagai ayah nanti. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang di bawah kita juga begitu. Jadi orang-orang yang rebutan menjadi pemimpin pada hari ini, sanggup nyogok dan lain-lain sebagainya. Ya Allah, mereka itu nyogok supaya dapat musuh di hari kiamat nanti. Inilah penting bagi kita ya, melihat segala sesuatu itu sebagai bentuk tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nah, bahwa semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadzi, hayyakallah wa barakallahu fiik wa tallahu umuraka. Barakallahu fiik. Allah ya barik fiik. Ana di sini santri Rumah Tahfiz RTD. Nah, pastinya banyak yang mendanai. Lalu kita di Rumah Tahfiz ini tidak menjalankan amanah dengan baik. Kita malas-malasan lah dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita meminta maaf? Apakah kita harus mendatangi yang mendanai tersebut atau gimana Ustaz? Agar tidak amanah ini tidak jadi bumerang bagi kami di akhirat nanti. Syukran. Masya Allah. Barakallahu fikum. Bagus sekali. Memang beasiswa yang diberikan orang-orang kepada kita itu amanah. Bagaimana kita belajar dengan baik itu cara kita membayar amanah ya. Saya jangankan berkaitan dengan itu ya. Dulu di kampung itu ya, kalau orang-orang sekolah di pesantren itu kerabat-kerabat, tetangga gitu, kalau kita dari liburan itu ngasih uang ya. Ketika mau berangkat itu saya ingat tuh, banyak orang-orang yang tidak mampu, ekonominya lebih bawah dari kita, tapi mereka ini mengharapkan keberkahan ketika uang mereka itu digunakan untuk sabilillah, menuntut ilmu agama. Itu sebenarnya mereka memberikan itu adalah kewajiban mereka. Itu adalah cara mereka juga untuk memperoleh keberkahan dalam harta mereka. Jadi sebenarnya kitalah yang membantu mereka, bukan mereka membantu kita kalau lihat hakikatnya. Tapi kita tetap harus melihat itu sebagai amanah. Jadi saya kalau lama nggak pulang kampung itu saya ingat orang-orang dulu. Ya Allah, mereka ini sudah ikut dulu, kasih saya uang ya untuk saya ke pesantren dulu. Di mana amanah ini saya tunaikan untuk anak-anak mereka sekarang? Banyak mereka itu sudah meninggal dunia. Saya mengajar di masjid di kampung saya, mengingatkan mereka semua. Itu saya ingat tuh. Zakat dari seluruh yang mereka berikan itu bagi saya adalah bagaimana saya pulang ke kampung rutin ngajarin mereka, anak-anak mereka, karena itu bagian dari amanah tadi. Saudara, sebagai manusia kita memang kadang alfa, kadang khilaf ya, dan mungkin tidak maksimal dalam hal itu. Tapi harus ada azam di dalam diri adik-adik semua untuk terus memperbaiki diri, belajar lebih maksimal lagi supaya wakaf orang-orang ini, infak orang-orang ini memang kita pergunakan dengan baik. Dan nanti
Walaupun sekarang misalnya ada beberapa bagian-bagian yang kita tidak tekun dalam belajar, itu kita rasakan sebagai bentuk pengkhianatan, bagus sekali supaya ini bentuk langkah reflektif di dalam diri kita. Tapi insya Allah nanti antum mengajar, mengamalkan ilmu antum, dapat terus mengalir itu, mereka nanti di akhirat akan berterima kasih sekali, insya Allah. Jadi tetap semangat nanti mengajarkan manusia dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang antum sudah pelajari itu pahalanya besar sekali, dan tanpa mengurangi pahala antum semua, pahala itu juga sampai ke rekening amal mereka, insya Allah, ya, insya Allah itu. Jadi jangan terlalu bersedih juga, karena jauh lebih banyak nanti, ya. Pokoknya makanya para donatur, orang-orang yang dititipkan oleh Allah harta, itu jangan khawatirlah, dan juga berbesar hati, ya, luas jiwa, bahwa orang-orang yang kita berikan beasiswa, kita wakafkan untuk biaya pendidikan itu bukan manusia maksum, bukan. Mereka juga pasti akan memaklumi beberapa hal, keterbatasan-keterbatasan atau kealpaan-kealpaan yang mungkin kita lakukan. Jadi kita makanya kalau memberi itu jangan, awas kalau nggak begini saya nggak ridho, jangan juga. Karena susah sekali manusia untuk stabil, ya. Al-iman yazid wa yanqus. Begitu juga semangat, ada futur, masa di mana menurunnya semangat. Tapi insya Allah kita terus saling mengingatkan, dan nanti antum bayar tuh ketika antum mengamalkan ilmu dan mengajarkannya kepada manusia. Insya Allah pahalanya juga akan mengalir kepada para muhsinin itu, insya Allah. Insya Allah. Bagus sekali, masya Allah. Baik. Terima kasih Ustaz atas nasihat yang diberikan. Alhamdulillah sudah cukup Ustaz, waktunya sudah. Baik, alhamdulillah, ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.